Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Guntur Tondang di Risboa Channel. Salam tetap semangat buat anak muda yang semangat menatap Indonesia maju di 2045 ya. Kali ini kita berbagi pengalaman. Nah, ini pengalaman saya pada saat libur tahun baru 2025 ya, di awal Januari. Jadi pada saat itu saya mengantarkan saudara di salah satu pelabuhan yang ada di Sumatera Utara. Jadi kita itu sampai di pelabuhan tersebut lebih awal ya. Kita sampai itu di pelabuhan itu sekitar jam 7 pagi. Jadi masih banyak masih kondisi di pelabuhan tersebut masih sunyi lah ya. Karena jadwal pemberangkatan juga di situ sekitar jam 3 sore. Jadi singkat ceritanya kita masuk ke parkiran yang sudah tersedia ya. Jadi di lokasi parkirannya itu tidak ada tanda-tanda larangan untuk parkir ataupun ada parkir khusus gitu ya. Jadi kita parkir sekitar jam 8 kurang ya, ada petugas saat itu ya saya sebut aja Dishub ya, Dishub dari Kementerian Perhubungan ya. Kita tidak sebut namanya karena yang bersangkutan juga sudah minta maaf. Cuma ini kita sharing ya, sharing berbagi pengalaman ya, kalau bisa jangan seperti itulah kepada masyarakat biasa ya. Jadi cerita-cerita ini arahnya ini kepada kita semua bangsa Indonesia, juga kepada teman-teman yang bekerja yang berhubungan langsung kepada masyarakat umum. Singkat cerita, sebelum pukul 8 itu ya, karena ketepatan parkir mobil kita tidak jauh dari posko keamanan tim Natal dan Tahun Baru ya, yang sudah dibentuk sama dinas yang bersangkutan. Jadi sebelum jam 8 pagi itu saya lihat mereka ini udah persiapan seperti mau apel gitu ya. Apa mereka mau apel, apakah nanti parkiran saya terganggu, saya pikir ya. Jadi saya dengan niat baik saya temuin salah satu pegawai yang ada di situ. Ketepatan beliau pegang kamera. Biasa sekarang ini kita ini kan kayaknya di semua kementerian, di semua dinas lembaga lomba-lomba membuat eviden ya, laporan pekerjaan. Jadi saya tanya sama beliau, apakah mobil saya perlu saya pindah? Beliau bilang, oh sepertinya tidak perlu Pak. Nah singkat cerita saya langsung masuk ke mobil karena memang mau istirahat ya. Saya geletakkan badan mau berbaring. Tidak beberapa lama ada yang mengaku sebagai kepalanya ya, kepala mereka menemui saya langsung nih, menemuin ke depan dan secara tanpa basa-basi, tanpa kenalan, tanpa memperkenalkan diri juga meminta saya segera memundurkan mobil. Mundurkan mobil, mundurkan mobil, parkir keluar ya. Kalau tidak senang silakan keluar. Saya yang berkuasa di sini. Pada saat itu saya udah emosi ya, cuman karena perempuan, apa mungkin mereka mau apel mengganggu ya. Saya mundurkan sedikit, saya sampaikan kepada kamu itu gimana sih gitu ya, penyampaian kamu yang benar, sopan kamu gitu ya. Malah yang bersangkutan ini kembali membentak saya gitu ya, kalau tidak senang keluar, saya yang berkuasa di sini ya. Wah ya udahlah, daripada ribut saya pindahin parkir mobil ya, karena posisi masih banyak lahan parkir yang kosong ya di parkiran pelabuhan tersebut.
masih sangat sepi lah jam 7 pagi. Jadwal keberangkatan kapal jam 3 sore ya. Mungkin teman-teman bisa memahami. Gitu saya parkir mobil, malah saya dengar beliau menyampaikan tidak berpendidikan. Ya. Kalau tidak, saya yang berkuasa di sini. Kalau tidak suka, silakan keluar. Wah, saya naik emosi ya, marah ya. Sampai saya bentak, binatang kau ya. Dia bilang nggak berpendidikan, saya katakan mamamu bapakmu ya gitu ya. Karena perempuan, mungkin kalau laki-laki mungkin kita bisa duel ya, duel. Terus karena kondisi saya mau temui dia, beliau masuk ke posko, saya sudah tidak sabaran ya. Harusnya saya mau memaksakan dia supaya minta maaf. Singkat cerita, karena ada juga anggota yang di situ melihat kejadian tersebut, saya temui dan ya, anggota mereka tuh teman dia satu kerja juga bersedia memberikan nomor kepala pelabuhan tersebut kepada saya. Terus singkat cerita, saya tunggu sampai kurang lebih setelah kapal berangkat, saya lihat belum ada niat dari mereka menemui saya tinggalkan ya, kepala pelabuhannya menanyakan sama saya sampaikan saya sudah tunggu sampai tengah 4 sore tapi belum ada tindakan untuk menemui teman pada saya. Oke. Singkat ceritanya, kita ada beberapa kali negosiasi sama kepala pelabuhannya. Namun awalnya kepala pelabuhan ini tidak mau memberikan surat peringatan dan yang bersangkutan nggak mau membuat surat pernyataan juga. Ya, jadi kita coba naik lagi, ya naik. Kita coba kita cari tahu, kita kontak teman, kita cari tahu kemana jalur koordinasinya untuk melakukan pengaduan, kita buatin, ya, kita persiapkan, ya. Jadi sebelum kita bergerak membuatkan pengaduan ini, kita konfirmasi kembali lagi kepada kepala pelabuhannya. Ya. Memang kepala pelabuhannya menganggap kita kayaknya biasa-biasa saja ya pada saat itu. Beliau dengan simpel jawab oke, ya. Oke gitu ya. Gitu dia bilang oke, kita langsung bergerak. Nggak tahu, saya juga tidak ada lagi komunikasi mereka. Sekitar esok harinya sekitar jam 3 sore si kepala pelabuhan memberikan kepada kita surat peringatan beliau kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan juga sudah memberikan surat pernyataannya. Jadi poin pengalaman di sini ya buat teman-teman yang langsung berhubungan dengan masyarakat umum ya, apalagi dengan orang-orang masyarakat yang pengguna jasa ya, jangan kita mentang-mentang sebagai pejabat ataupun mungkin karena teman-teman sudah merasa menjadi pegawai negeri gitu ya. Ya kalau di kota-kota besar kita akan, kalau dia sudah lama bekerja pastinya lebih baik. Cuman poin saya di sini ya, kalau kita sebagai pejabat punya ada wewenang, dikasih peluang, ya janganlah memandang rendah masyarakat umum. Jangan memandang rendah para pengguna jasa. Ya. Pengguna jasa itulah raja saudara-saudara. Ya, contoh ada orang sakit datang ke rumah sakit, jangan mentang-mentang dia kelihatan orang susah, saudara abaikan. Ya, itu juga saya kemarin, karena mungkin potongan saya biasa-biasa, ya, terus beliau tiba-tiba membentak. Jadi poin dari pengalaman saya ini ya itu buat ya sekali lagi buat seluruh teman-teman yang bekerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum, ya baiklah kita tunjukkan budaya bangsa Indonesia ya, artinya ramah, sopan, santun ya, jangan arogan, menghormati para pengguna jasa khususnya bangsa Indonesia ya, kita masyarakat Indonesia harusnya hal-hal yang seperti itu tidak berlaku lah kita. Oke, semoga pengalaman ini bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya Guntur Tondang di Risbuah Channel.
bukan siapa-siapa, orang biasa-biasa, hanya anak muda yang berharap Indonesia maju di 2045. Salam solidaritas.